Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua fadilah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi keberkahan umur oleh Allah sehingga kita dapat kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis nomor 1042 dan hadis nomor 1043. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadis nomor 1042. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un qalu la yabqa min daranihi shay'un qala fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana menurut kalian andai sebuah sungai di depan pintu salah seorang kalian yang mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali, apakah ada kotoran yang tersisa? Para sahabat berkata, tidak tersisa sesuatu dari kotorannya. Ia bersabda, maka itulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya. Muttafaqun alaih. Hadis nomor 1043. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu seperti sungai besar yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang kalian yang mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya keutamaan daripada sholat 5 waktu itu adalah satu, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jika sholatnya benar, jika sholatnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, maka orang tersebut pasti tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nilai-nilai tersebut ketika di luar sholat juga harus kita tanamkan. Yaitu apa? Yaitu kita merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala atau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merasa berhadapan atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini fadilah yang pertama. Fadilah yang selanjutnya yaitu dijelaskan di dalam hadis 1042 dan 1043 bahwasanya orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi di sungai yang besar yang berada di depan pintunya selama 5 kali. Maka tidak ada satu kotoran pun yang tersisa daripada tubuhnya. Kalau dalam bahasan ini, dalam pembahasan ini, maka tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan menghapus dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang hablum minallah,
bukan dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia. Oleh karenanya, ketika kita melakukan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjaga sholat kita, menjaga sholat 5 waktu terutama. Karena apa? Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah maka dosa-dosa kita akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, yaitu dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada 2 fadilah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah dosa-dosa kita dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan dosa-dosa kita semoga semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.